Saya boleh minta sampean dan saya bersama-sama kami ngadeg meneh 3 menit, enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi mendengar deklarasi Ummatan Wahidah, deklarasi Kuntum Khaira 1946 menjadi duta besar Republik Indonesia di Italia. Lagu itu sangat khusyuk dan rasa syukur ini mudah-mudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dikembalikan berupa mawaddah. Mawaddah itu daya magnetik di hati manusia untuk selalu ingin menyatu satu sama lain, untuk selalu tidak kerasan kalau terpecah, tidak kerasan kalau pegatan, tidak kerasan kalau tercerai-berai. Dan itulah dasar persatuan kita. Maka itulah yang menyebabkan laki-laki dan perempuan nikah, karena dia dikasih mawaddah oleh Allah dalam hatinya sehingga mereka ingin menyatu, baru memperjuangkan sakinahnya. Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, monggo saya mohon izin untuk memulai dulu menata hati kita beber kloso bareng-bareng ben penak legenduren perdamaian dan persatuan. Anak-anak saya semua alhamdulillah sing aku iso ndelok karo sing ora ketok. Muga-muga sing ketok iki ganjarane akeh. Sing ning mburi-mburi aku ora iso ndelok ganjarane luwih akeh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ganjaran itu artinya hidup menjadi lebih mudah. Bukan bebannya berkurang, tetapi kekuatan kita yang ditambah oleh Allah untuk menanggung beban itu. Karena hidup di dunia ini sistem nilainya dan ekosistem nilainya itu tidak sama dengan nanti di surga. Di surga nanti sampean batin apa wae kelakon ning kene nek ana wong loro batin barang sing padha njero sing entuk sijine kan mangkel kan gitu. Jadi di dunia ini kita pasti bertemu dengan potensi konflik. Surga seseorang bisa menjadi neraka bagi orang lain. Saya dulu secara ajaib bisa menikahi Mbak Novia itu, yang sakit hati banyak sekali. Tapi resikonya juga saya digoblok-goblokan. Mbak Via digoblok-goblokan orang-orang, kok gelem-geleme kuwi. Artis ayu kaya ngono, terkenal kok gelem untuk seniman ra cetha uripe kan gitu kan. Dan itu dirasani orang di mana-mana seperti itu gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan di Solo ini tercipta atmosfer surga sidik-sidik, di mana ya nek arep jangkep durung iso. Jadi potensi konflik itu bisa dikurangi dengan satu keadilan, nomor 2 kearifan. Jadi keadilan itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Rukun itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun. Rukun itu adalah akibat dari keadilan, akibat dari keseimbangan satu sama lain. Gotong royong barang ora iso dijak. Gotong wong nek wis saling lega satu sama lain mesti otomatis dia akan gotong royong kan gitu. Nanti kita coba lacak bersama-sama kronologi ilmunya dikit-dikit saiso-isone. Sambil nanti saya minta penegasan dari para tokoh agama yang berbeda-beda, kan pasti beliau punya stabilo dan punya landasan yang sama sebenarnya tentang persatuan manusia, tentang kesatuan alam semesta dan seterusnya, termasuk Pak Muzammil. Nanti saya minta mengemukakan ayat-ayatnya yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Tuhan besok pagi diberi kejutan. Diberi kejutan berupa sesuatu yang semula belum begitu yakin menjadi lebih yakin. Proyek yang belum jelas besok pagi jelas. Pekerjaan yang selama ini kurang berkah besok mulai berkah gitu ya. Dodolan kok ora cetha-cetha payu pora sesuk mulai payu gitu ya. Sing urung entuk jodoh bengi iki langsung wis entuk. Nah sing terakhir iki amine banter banget iki.
Nek kepeksane urung entuk ya wis golek cagak-cagak apa wedhus kono. Oke, bismillah, saya mendoakan Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya dari berbagai macam agama di dalam Islam itu ada tradisi namanya sholawat. Sholawat itu adalah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus itu juga doa supaya Allah memberkahi Nabi Muhammad. Terus nanti teman-teman dari agama lain bingung, lu gimana wong nabinya aja masih minta didoakan. Bagaimana mungkin umatnya bisa beres, wong nabinya aja masih minta didoakan. Sebenarnya yang terjadi adalah cinta segitiga. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan sesuatu, terus Tuhan tahu bahwa saya tidak mencintai kekasihnya Tuhan, maka dia ogah-ogahan mengabulkan permintaan saya. Nah, saya menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, Anda semua, itu supaya Tuhan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Jadi ini hubungan cinta segitiga, Allah, Muhammad sama Anda. Jadi mohon izin saya kasih satu selawat dulu. Untuk selawat dari Islam ini tidak bermuara dan tidak berhulu maupun hilir kekuasaan, Pak, tetapi rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat bagi semuanya. Makanya ucapannya kan ada dari swastiastu, ada salam sejahtera, ada shalom. Nah, kalau dalam Islam kan assalamualaikum. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum berarti saya menjamin Anda selamat. Saya tidak akan menindas Anda, saya tidak akan ngonek-ngonek ke Anda, saya tidak akan membuat Anda tidak aman apapun saja. Harta Anda aman, tidak saya curi, martabat Anda aman, tidak saya rendahkan, dan nyawa Anda aman, tidak akan saya bunuh. Itulah assalamualaikum, kan begitu. Nanti amannya apa nanti kita terangkan dengan Jawa lah. Sandang, pangan, papan, itu harus aman. Nah, sandang nanti kita jelaskan bersama-sama bahwa itu bukan hanya urusan pakaian karo badokan gitu ya. Itu urusannya sangat luas. Saya ngomong badokan kok Anda menjadi meriah ya. Jadi katanya tak oke yo, sing kata-kata ngono kuwi ya. Begitu saya sebut yang begitu-begitu tuh langsung gembiranya ndak karu-karuan ya, Pak. Nek sing tak sebut halus-halus ki mung adem-adem wae. Jadi ketoke ya pancen derajatmu lah ya. Nek beliau ini kan dahar ya toh, beliau ini dahar, saya nedo lah gitu ya. Kowe sing ngarep-ngarep iki ya mangan. Nah, sing rada mburi kan wis mbadok. Mburi meneh nyekek, apa meneh ngelontor, apa meneh njeglak. Nguntal gitu. Madura pasti punya bahasa kasarnya apa, Pak? Abaduk. Masih nabuh baduk ya, baduk. Podo jane kosakatane podo. Madura itu bukan bagian dari rumpun Jawa. Madura itu adalah pinggirannya rumpun Melayu. Jadi bahasanya asal usulnya bahasa Melayu, tapi karena hidupnya sengsara di tanah yang tidak ada rumputnya, maka akhirnya kata-katanya selalu kasar-kasar. Dan karena di sana tidak begitu ada pohon-pohonan, maka mereka tidak ngerti bedanya hijau sama biru. Ngertinya langit itu biru, maka karena pohonnya juga tidak hijau-hijau amat, maka disebut biru juga. Jadi sampean kalau punya kencan sama orang Madura, diperjelas dulu hijau itu gini, biru itu gini gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi nanti di surga mereka selalu bilang, wah surganya biru ya gitu, padahal hijau. SBY Madura Ican. Ya serapopo, tapi itu kekasih saya lah. Orang Madura itu kekasih saya, kekasihnya Allah, kekasihnya Nabi Muhammad gitu. Loh kok Nabi Muhammad bareng ngasih wong Madura? Mungkin saja utulubul ilma walau bisin itu karpisin itu janjane ya Madura mungkin ya. Hubungannya apa ya orang ngerti, mungkin aku mengenut. Saya ingin kasih tahu satu hal. Ini pasar Klewannya sebelah tinggi. Mereka nggih. Jadi pasar Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuki kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun sholawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya, nah
Jadi saya belajar sholawat itu dari Pasar Kliwon. Gitu. Aku iki ra iso asline, kepeksa lah, ra ono sing gelem ya toh, tak lakoni ya toh. Kabeh ora wani ngetokke selawat ning musolane dhewe, akhirnya aku nang ndi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa, arep ngopo kowe aku jen desa ngono. Nah, setelah saya umumkan terus saya ajak Mas Haddad semuanya ya, sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam, akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya, itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya, oleh putranya. Nah, Habib Elwi. Ini Pak Muzamil, sampean sing jelas Pak Muzamil. Timbangan aku di trombol terus ini. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini, Pak Muzamil? Ya, Simtuduror itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman, dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Iya, saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok, itu pun tanpa musik, dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel, malah ndongak kelek nang aku untuk kena kowe dhewe malahan kan gitu. Oh, aku ngelakoni apik oh ya toh, ning kowe mergo kaya nek kowe ngimami sembahyang kedawan surate kan ya apik karepmu, ning ya miso-miso apa makmummu niku waduh Al-Baqarah modiar iki nah. Pertama modar ning begitu wis mulai meh ceklak-cekluk gawe suwe-suwe metu kalimat thayyibah. Wah, dawa tenane asu ya gitu. Kan gitu, cah-cah ya ngono kuwi ning atine. Ya mulanya kita harus toleran Pak. Toleransi itu dibutuhkan di semua hal. Kalau prinsip dasarnya ya puasa sebenarnya, menahan diri, membatasi diri satu sama lain kan gitu. Oke. Jadi kita ini punya masalah ya di Solo, ya di Jogja, ya di DIY, provinsi-provinsi, nasional, bahkan masalah-masalah global. Semua masalah itu ada 3 macam. Yang satu masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi, dia punya kans mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang ketiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita, kan begitu. Nah, yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia, begitu, malam ini menyelenggarakan deklarasi. Jadi iya Pak, ini semacam apa deklarasi itu bahasa Arabnya Pak Muzamil? Istiqlal atau mada fil Arabiyah? Ya, bisa apa? Iklan. Ya, deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wasiqah ya, wasiqah. Yes. Pokoknya gue ya ora mudeng to ya, dikandani apa ya, manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh kesadaran mengenai 5 pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia itu ya rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar 1. Ibarat masjid Demak itu yang paling tengah yang gede dewe, itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja, itu rakyat. Yang nomor 2 adalah balungannya rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita.
Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan ngelembrok ngene iki kan. Dadi nek melaku SB, makanya hidup itu harus ada tulang-tulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga, akalnya, pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya, kaum cendekiawan. Ya cendekiawan itu apa nek di Punokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya kan, kira-kira gitu. Nah, pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Maka ada sekolah, ada universitas. Ya, nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo, aja njur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji Bendul, siji Trepes kuwi. Aja njur demi perdamaian terus digawe separuh-separuh. Jadi bendol Jogja dikurangi, kene digawe rada bendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu. Pitike dhewe ya aja rasa pengen dadi manuk. Kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Angkus sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas onone tempe sing paling apik ya tempe kuwi. Mbangane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah, bangsa Indonesia kan rada ngono-ngono kuwi to. Ya toh? Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Ini jadi yang ketiga, yang keempat adalah adat dan kebudayaan. Apa lagi mau? Itu bom lagi. Kok dibaleni. Iki mesti ana dulur-dulur saka alam yang lain ya, serah apa. Berarti mereka ingin disapa. Ya, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Ya. Mereka ingin disapa karena jangan lupa tanah Indonesia terutama Pulau Jawa ini dihuni bersama, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika dulu manusia akan dibikin tapelnya, tapel itu arcanya, arcone, itu tanah liatnya diambil nek orang yang Karanganyar neng Sragen, aku lali persisnya. Di tanah liatnya diambil di situ oleh pertama Jibril, tapi diserang sama iblis, kemudian Mikael diserang lagi, kemudian Israfil juga diusir sama iblis. Kemudian ketika iblisnya kecapean perang lawan 3 juniornya itu, maka kemudian Israel diam-diam datang ngambil tanah liat itu, langsung dibawa ke surga. Di situ kemudian dia bikin manusia Adam. Maka karena Israel yang bikin sampean, yang bikin patung sampean itu, maka dia yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean. Nah, jadi saya kira Anda boleh sekali-sekali lupa Jibril, Mikael, tapi nek karo Israel kudu apik-apik kowe le ya. Mbakane kowe engko ana keputusan mendadak di reshuffle kowe engko. Ya kan? Di reshuffle kowe. Itu apa meneh reshuffle ra nggo alasan kok diganti ngopo ora ana alasane. Wis pokoke piye carane PAN iso entuk akeh kan gitu kan. Muhammadiyah iso entuk akeh gitu, mergo NU wis beres kan gitu. Dan seterusnya lah, aku rasa ngomong politik ya. Nanti daripada Anda seneng gitu. Oke, itu pilar keempat, adat dan kebudayaan. Pilar kelima adalah adat dan kebudayaan, termasuk keraton ini. Ini kekuatan kita, dan kita belum punya bentuk negara yang tepat sekarang ini. Kita ini negara republik, tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa menempatkan keraton Solo ditaruh di mana, keraton Jogja itu letaknya di mana dalam proses kesadaran bernegara kita kan gitu. Sementara semua negara Eropa itu pakai kerajaannya. Ya Inggris, Denmark, Spanyol, semuanya kerajaannya dipakai, kita enggak. Kini republik pure, orang nganggo ngurmati apa jenenge leluhur gitu. Nah, suatu hari kita akan rubah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya.
Mbuh sapa sing nglakoni aku ora ngerti. Sebagai suatu hari akan ada perubahan atas pertolongan Tuhan supaya cetha keseimbangan Indonesia itu terus mbiyen iki. Indonesia iki dudu barang anyar. Indonesia iki barang sing terus biyen-biyen kae dinek moyang dulu itu. Dari konstitusinya, filosofinya sampai formula kenegaraannya dan seterusnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah agama dan spiritualitas. Malam ini sebenarnya acara persatuan Solo, kerukunan Solo, tapi kita memakai bungkus keagamaan juga. Wong dari awal wis assalamualaikum kita awal mau. Kalau sing donga ya wong Islam, jadi ya jenenge sing donga wong Islam ya mesti apa meneh wong Madura kan bahasa Arabe apik banget kae. Gitu ya. Tadi ya Bapak ya. Iya, bahasa Arabe wong Madura luwih apik mbangane raja Arab kok piye. Oh tenan kuwi asli kuwi. Raja Arab itu kalau bahasa Arab beneran fushah itu kleru-kleru. Nek wong Madura ki apal setiap kata wong bendina maklari Hajar Aswad tok. Mubeng ning. Dadi wah bahasa Arab iki cantas banget kae gitu. Madura iki kendel. Ning Ka'bah wani dagang coba lah. Wani maklaran. Iki nek wong liya kan ra wani nek mafia migas ngene kan wanine ya ning Jakarta. Nek wong Madura ning ngarepe Ka'bah wani maklaran. Terus kamu kok berani maklaran di sini gitu kan? Ono misalnya Nabi Muhammad ngutus wong gitu. Terus dia jawab wong Madura. Loh, semua umat Islam merindukan untuk mencium yang engkau cium wahai Rasulullah. Engkau dulu mencium Hajar Aswad dan semua umat Islam yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad. Aku ini hanya berusaha memudahkan mereka semua ya Muhammad. Bahwa mereka kemudian ngasih saya uang itu karena mereka akhlaknya tinggi. Itu wis dialognya wis khatam, tapi wis akhirnya tidak ada masalah, wis beres itu. Nah yang kelima ini yang kita tidak pernah terlalu memikirkan. Kudune piye to keraton iki diteruske apa ora? Posisine piye jane? Nek keraton wis ora ana tenan njur kok buang tenan ki eman apa ora? Apa yang bisa kita warisi dari keraton? Gitu loh. Dulu ada transformasi dari Mojopahit ke Demak dan yang transformasinya bukan hanya bedol negara tapi juga perubahan-perubahan konstitusi dan dasar-dasar nilainya. Dulu Hindu-Buddha kemudian ganti Islam pada abad ke-16 itu. Ada transformasi sampai hari ini Keraton Solo, Keraton Jogja juga terikat pada konstitusi Mataram Islam kan gitu. Jogja juga tetap terikat Mataram Islam. Jadi mau apa saja tetap terikat di dalam konstitusi itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan deklarasi kita di Solo ini dengan kesadaran dan diikuti oleh studi-studi, penelitian-penelitian dan perumusan-perumusan. Sing arep bersatu ki sapa wae, nek ora cetha piye iki nggo. Kan nek arep gawe gaduh-gaduh kudu cetha kubise. Kubise kudu kubis. Kecambahe kudu kecambah, nggih mboten napa melih. Kentange kudu kentang, aja njur kentang-kentangan. Aja kecambah, aja tuge-tugean. Karena sekarang ini kan tidak penting ayam bener apa tidak, yang penting rasa ayam sekarang. Gitu mboten. Yang penting rasa ayam. Gitu. Nggak penting mengamalkan Quran atau tidak, yang penting apal. Kan gitu kan? Kan begitu sekarang yang terjadi. Jadi Islam ini diterapkan juga, saya kira agama-agama lain pandek pada level simbolik kultural gitu. Jadi terlalu mengandalkan sing tok moto, kasat moto gitu. Jadi sing penting ki kupluan kaya Pak Muzamil, kaya Cak Nun gawe. Syukur-syukur baduke ireng kan gitu. Anak baduke kurang ireng berarti sembayangi kurang suwe kan gitu. Terus ora ana watune ki ning klosone kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah berjanji besok-besok kalian akan bercengkerama dan bersenda gurau dalam kenikmatan Allah di telaga Haud, gitu kan. Terus sebagian umat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu itu umatmu atau bukan? Terus ada kalimat jawaban, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin bersujud, kira-kira gitu ya. Nah, supaya ketorong kena ketemu Nabi Muhammad, kene piye cara nireng. Begitu Nabi Muhammad langsung ini. Nah,
Nek perlu nggawa ana handphone dikai anu kae selfie ngene kae tuh sinare nyinare niki lho, ireng lho niki ireng lho. Umat jenengan lho kula niki gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus agar mudah menjalani hidup. Ada beragam idiom perihal hidup. Salah satunya adalah sebuah putaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita untuk terus-menerus meneguhkan bahwa hidup kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan, serta mencari penghidupan. Begitu masalah penghimpit, segala hal menjadi rupek, kita tak usah khawatir, sebab peristiwa itu juga berasal atau didatangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya. Atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah, lagi-lagi kita mesti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepada Allah. Singkatnya, itu sebuah keniscayaan suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun dasarnya kita sudah dipel, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bahkan sangat lemah dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali itu bisa dimaklumi, namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan, apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Di pertengahan bulan, Mbah Nun mengingatkan kembali term iman, hijrah, dan jihad. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut semestinya menjadi siklus kesadaran hidup, yakni pertama kita mesti beriman, lalu berani hijrah, lantas berijtihad. Dan ketika sudah sampai tahap berijtihad, kita mesti mengecek apakah iman kita sudah benar. Dari situ saya terketuk untuk lebih memahaminya satu persatu. Apa sebenarnya iman? Apa sebenarnya hijrah? Dan apa sebenarnya ijtihad? Pertama yaitu iman. Barangkali kita sudah sangat familiar dengan kata tersebut. Bahkan kita pun sepakat bahwa secara etimologi, kata iman diambil dari kata kerja, amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Namun, ketika kondisinya sedemikian gelap, segala hal menghimpit kita, pemahaman itu seakan-akan sulit diterima akal, mungkin seluruh itu diam-diam kita gumamkan. Dalam hal peneguhan siklus kesadaran hidup, barangkali iman mesti kita pahami tak hanya sebagai sebuah kepercayaan atau pembenaran atas suatu hal, tapi mesti kita pahami sebagai sebuah sikap penerimaan. Meminjam ajarannya Ki Ageng Suryo Mentaram, mungkin pengejauhan tahan sikap iman itu sekarang
di sini, apapun keadaannya, dan saya mau. Dengan pemahaman seperti itu bakal mengantarkan pada pemahaman bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa. Kita itu amat sangat biasa saja. Jadi titik beratnya sikap iman pada penerimaan atas ketidaktahuan. Mungkin kita selama ini memahami bahwa iman itu mesti dengan pengetahuan, tapi sebenarnya tak begitu-begitu amat. Yang lebih nandes bisa menancap dalam kesadaran kita sebenarnya adalah justru karena kita tidak tahu, maka kita beriman. Jika sudah demikian, efeknya adalah kesempurnaan. Manusia justru harus sempurna, dan sempurnanya manusia adalah bersikap apa adanya atau bersikap sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hijrah. Lagi-lagi mungkin kita juga sudah familiar dengan kata ini. Bagaimana tidak familiar? Saat ini kita itu seakan-akan sudah jadi kita, ampuh bagi sebagian golongan. Untuk menyebut perubahan sikap seseorang, misalnya mantan penyanyi rock ternama Hijrah atau artis A kini mengenakan jilbab sebagai tanda hijrahnya. Nah, kita mungkin lantas bertanya-tanya, apa sih sebenarnya berhijrah itu? Apakah sebatas perubahan penampilan semata? Jika menirukan jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat pasca hijrah, maka saat ini sudah tak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Yang ada jihad dan niat. Ya, secara harfiah memang demikian, namun jika dikontekstualisasikan, maka makna hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergerak menuju apa yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hijrah itu ada banyak bentuknya. Ia bisa hijrah dari kekufuran menuju iman, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari duniawi menuju ukhrawi, hijrah dari penyembahan taghut menuju kepada Allah semata, hijrah dari ananiyah, egoisme menuju itsar, yaitu mementingkan orang lain, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Singkatnya, dalam perkara hijrah ini, titik beratnya adalah pada niatnya, sebagaimana ditegaskan dalam HR Bukhari, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia yang diniatkan. Kemudian yang ketiga adalah jihad. Secara etimologi, jihad bermakna berjuang dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sebaiknya kita juga jangan melupakan kata ijtihad dan mujahadah. Sebab ketiga kata tersebut saling berkaitan, yakni jika jihad adalah perjuangan yang bersifat jasmaniah, maka ijtihad adalah perjuangan intelektual. Segala fenomena berpikir, paradigma teori, pengembangan wacana, pembaharuan tafsir, kepekaan ijma, kejelian menguak rahasia ilmu-ilmu, demokrasi dan kemerdekaan berpikir, itulah ijtihad. Dan mujahadah adalah perjuangan dalam konteks dan di wilayah spirit hidup. Pusat subjeknya adalah hati. Di atas kertas mungkin terkesan gampang dipahami, tapi jika sudah dihadapkan pada sebuah realita, pasti setengah mati mempraktikannya. Ketika kita diganjar peristiwa galau, mungkin hati kita tenang karena punya keyakinan badai pasti berlalu. Tetapi saat kita bahagia, lantas kita tiba-tiba amnesia bahwa hari cerah pun berlalu,
maka dialektika ijtihad, jihad dan mujahadah seakan-akan mati begitu saja. Maka dalam fase ini kita mesti kembali ke awal, mengecek kembali iman kita, menyadari bahwa apapun yang terjadi mesti kita imani, mesti kita terima. Jurusnya sekarang, di sini apapun keadaannya, dan saya mau lantas beranjak, hijrah dan berjihad sampai berulang-ulang menjadi sebuah siklus kesadaran hidup kita. Kenikmatan hidup lahir dari aktivitasnya ruh yang terus kita olah melalui cara kita menenangkan diri dan renungan yang melahirkan kesadaran yang mencerahkan. Memang sulit, tetapi itulah justru tantangan yang harus kita lalui. Sebagai bentuk cara kita mengkhalifai diri sendiri. Atmosfer rasa beriman ketika kita masih kecil selalu kita rindukan ketika kita menganjak dewasa. Tetapi justru menemui kegalauan, kekecewaan, kejenuhan, dan bahkan frustrasi kepada keadaan yang kita hadapi. Apakah ada yang hilang dari ketika kita masih kecil dengan ketika kita sudah dewasa seperti sekarang ini? Lantas apa yang hilang? Rasa bermain itu sudah tidak bisa kita rasakan ketika menghadapi keadaan dewasa ini. Sedangkan hati butuh kuda-kuda sikap rasa bermain supaya kita tetap bisa menikmati keadaan walau terkadang merasakan sakit, terjatuh karena kita sungguh-sungguh menjalani sesuatu. Nyatanya kita merasakan sakit karena terjatuh pada waktu bermain bola, itu tidak membuat kita kehilangan kenikmatan rasa bermain. Kuda-kuda sikap batin dan kesadaran tentang kewajaran hidup ini yang penting dan kita butuhkan pada situasi yang semakin menjadikan kita frustasi kepada keadaan. Sikap menjadikan setiap keadaan yang kita hadapi dan alami sebagai kewajaran hidup yang harus kita hadapi dan alami ini menjadikan kita tetap tatak, tidak menyerah terhadap keadaan dan yakin total kepada Allah. Sebab menurut Mbah Nun, hanya kepada Allah kita bisa berharap dan yakin menolong apapun yang kita butuhkan. Sehingga yang perlu kita cicil pada situasi seperti sekarang ini adalah meningkatkan iman kita kepada Allah agar kita tidak takut dan bersedih hati terhadap keadaan apapun yang kita lalui dan alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.